Sejarah Presiden Indonesia adalah kisah perjalanan para pemimpin negeri ini yang telah memimpin Indonesia dari masa ke masa. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah memiliki 8 presiden yang berbeda, masing-masing dengan latar belakang dan ciri khas yang unik. Setiap presiden telah berkontribusi dalam memimpin negara ini melalui masa-masa sulit dan sukses, membawa Indonesia menuju kemajuan dan kemakmuran yang lebih baik. Dalam konten ini, kita akan membahas perjalanan para presiden Indonesia, dari mulai masa kemerdekaan hingga masa kini. Kita akan mempelajari latar belakang mereka, pencapaian terbesar mereka, serta tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi selama memimpin Indonesia. Mari kita telusuri bersama perjalanan Presiden Indonesia, sebagai sejarah yang tak boleh dilupakan bagi bangsa Indonesia. Presiden Indonesia pertama adalah Soekarno, yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Soekarno adalah putra dari seorang guru Jawa dan ibu keturunan Bugis. Ia belajar di sekolah ILS, Europese Lager School, di Mojokerto dan kemudian melanjutkan pendidikannya di HBS, Hoogere Burger School, di Surabaya. Soekarno tertarik dengan politik sejak usia muda, dan bergabung dengan beberapa organisasi politik dan kebangsaan. Pada tahun 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Soekarno dipilih sebagai pemimpin untuk membentuk suatu pemerintahan yang berbasis nasional. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia pada tahun 1945 dan memimpin negara selama lebih dari 20 tahun. Ia adalah seorang pemimpin yang karismatik dan berwibawa, dan dikenal dengan julukan Bung Karno. Selama masa kepresidenannya, Soekarno mengembangkan konsep politik yang disebut nasionalisme, agama, dan komunisme, atau Nasakom. Konsep ini menekankan pada pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kerangka keberagaman agama, budaya, dan etnis, serta pentingnya kerjasama antara semua lapisan masyarakat. Namun, pada tahun 1965, Soekarno dijatuhkan oleh golongan militer dan digantikan oleh Soeharto sebagai presiden. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta, namun warisannya sebagai salah satu founding father Indonesia tetap dikenang dan dihargai oleh rakyat Indonesia hingga saat ini. Presiden Indonesia kedua adalah Soeharto, yang menjabat dari tahun 1967 hingga 1998. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta, dari keluarga petani yang sederhana. Dia bergabung dengan militer Jepang selama pendudukan Jepang di Indonesia pada Perang Dunia Kedua dan kemudian bergabung dengan Tentara Kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Soeharto memulai karir militernya di Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan mendapat pengakuan atas keberhasilannya dalam mengalahkan gerakan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Dia kemudian dipromosikan ke berbagai jabatan di militer dan menjadi Panglima TNI pada tahun 1965. Pada tahun 1965, terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Soeharto dan para jenderal lainnya. Kudeta ini dipicu oleh kegagalan pemerintahan Presiden Soekarno dalam menyelesaikan krisis ekonomi dan politik yang sedang terjadi. Setelah kudeta, Soeharto menjadi pemimpin de facto Indonesia dan secara resmi diangkat sebagai presiden pada tahun 1967. Soeharto dikenal sebagai presiden yang stabil dan berhasil menstabilkan keadaan politik dan ekonomi di Indonesia selama masa pemerintahannya. Dia mengadopsi kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan, yang mengedepankan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Namun, kebijakan Soeharto juga banyak dikritik karena dianggap tidak demokratis dan korup. Dia memimpin Indonesia dengan tangan besi dan melakukan penindasan terhadap oposisi politik dan kelompok minoritas. Pada akhirnya, tekanan internasional dan protes nasional memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada tahun 1998. Setelah meninggalkan jabatan presiden, Soeharto hidup dalam ketidakjelasan hukum dan kesehatan yang buruk. Dia meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2008 di Jakarta. Meskipun kontroversial, Soeharto dianggap sebagai salah satu pemimpin Indonesia yang paling berpengaruh dan meninggalkan warisan yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Presiden Indonesia ketiga adalah B.J. Habibie.
Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Habibie adalah anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Eratuti Marini Puspoardojo. Ayahnya adalah seorang ulama terkenal yang juga aktif dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Habibie menempuh pendidikan di Jerman dan meraih gelar Doktor Teknik Penerbangan dari Universitas Teknik Rhein-Westphalia Aachen pada tahun 1960. Setelah lulus, Habibie bekerja di perusahaan pesawat terbang di Jerman dan kemudian di Amerika Serikat. Pada tahun 1974, Habibie dipanggil oleh Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia dan membantu membangun industri penerbangan nasional. Habibie kemudian dipercaya oleh Soeharto untuk menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, dan kemudian sebagai Menteri Perindustrian. Pada tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden dan Habibie menjadi penggantinya. Selama menjabat sebagai Presiden, Habibie melakukan berbagai reformasi politik dan ekonomi, serta membuka ruang yang lebih besar bagi kebebasan pers dan hak asasi manusia. Salah satu tindakan kontroversial yang diambil oleh Habibie adalah memberikan kebebasan kepada rakyat Timor Timur untuk memilih apakah akan memisahkan diri dari Indonesia atau tidak. Keputusan ini mengakibatkan referendum yang diadakan di Timor Timur dan akhirnya wilayah tersebut memisahkan diri dari Indonesia. Habibie menjabat sebagai presiden selama kurang dari 1 tahun, karena pada tahun 1999 ia mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid. Setelah pensiun dari politik, Habibie kembali ke dunia teknologi dan menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Habibie meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 di usia 83 tahun. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia karena jasa-jasanya dalam membangun industri penerbangan nasional dan membawa perubahan politik dan ekonomi di Indonesia. Presiden Indonesia keempat adalah Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Beliau lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Gus Dur adalah putra kedua dari Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh ayahnya, K.H. Wahid Hashim. Gus Dur memulai karirnya di dunia politik pada tahun 1980-an ketika ia menjadi anggota parlemen dari Partai Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1998, ketika reformasi sedang bergulir di Indonesia setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Partai Nahdlatul Ulama. Setelah terjadinya perundingan antara partai politik dan berbagai elemen masyarakat, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1999 melalui pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Gus Dur adalah Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara demokratis setelah Orde Baru berakhir. Ia juga menjadi presiden pertama yang berasal dari latar belakang Islam moderat, dan menjadi salah satu tokoh penting dalam upaya memperkuat pluralisme dan toleransi di Indonesia. Namun, masa kepemimpinan Gus Dur sebagai Presiden Indonesia tidak berjalan mulus. Beliau menghadapi berbagai masalah seperti krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis keamanan di berbagai daerah di Indonesia. Pada tanggal 23 Juli 2001, MPR mencabut mandat Presiden Gus Dur dan menggantinya dengan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Indonesia kelima adalah Megawati Soekarno Putri, yang menjabat dari tahun 2001 hingga 2004. Ia adalah putri dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno, dan menjadi presiden pertama wanita di Indonesia. Megawati lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947. Ayahnya, Soekarno, adalah pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dan menjadi presiden pertama Indonesia setelah negara itu merdeka dari Belanda pada tahun 1945. Megawati menghabiskan masa kecilnya di Jakarta dan seringkali diasingkan bersama keluarganya selama masa pemerintahan Soeharto. Megawati terjun ke dalam politik pada tahun 1980-an dan menjadi Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, pada tahun 1993. Dia juga menjadi Wakil Presiden di bawah Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Pada tahun 2001, Megawati terpilih sebagai presiden setelah Wahid dipaksa untuk mundur oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Sebagai presiden, Megawati menghadapi banyak tantangan, termasuk krisis ekonomi dan keamanan di Aceh dan Papua. Pada tahun 2004, Megawati kalah dalam pemilihan presiden dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Megawati terus aktif dalam politik dan tetap menjadi Ketua Umum PDIP hingga saat ini.
Meskipun masa jabatannya sebagai presiden singkat, Megawati tetap dihormati di Indonesia dan di luar negeri karena peran pentingnya dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh perempuan yang berpengaruh di Indonesia dan selalu dikenang sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Presiden Indonesia ke-6 adalah Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjabat dari tahun 2004 hingga 2014. Ia dilahirkan di Pacitan, Jawa Timur, pada tanggal 9 September 1949. SB, sapaannya, memulai karirnya di militer dan bergabung dengan Akademi Militer Nasional pada tahun 1966. Setelah bergabung dengan TNI, SB menjabat sebagai komandan satuan-satuan militer dan menempati berbagai posisi penting di militer Indonesia. Ia terkenal karena memimpin operasi militer di Aceh yang berhasil mengakhiri konflik bersenjata di provinsi tersebut. Pada tahun 2004, SB mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden Indonesia sebagai calon dari Partai Demokrat. Ia memenangkan pemilihan dengan perolehan suara sekitar 60% dan dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2004. Selama masa jabatannya sebagai presiden, SB memimpin berbagai program pembangunan nasional, seperti program perbaikan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan reformasi birokrasi. Ia juga berhasil mengatasi berbagai krisis politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia, seperti krisis ekonomi global pada tahun 2008. Selain itu, SB juga aktif dalam upaya perdamaian regional dan internasional. Ia memainkan peran penting dalam pembentukan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, APEC, dan memimpin inisiatif untuk membangun hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan negara-negara tetangga, termasuk Australia, Malaysia, dan Singapura. Setelah menjabat sebagai presiden selama 10 tahun, SB tidak mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden pada tahun 2014. Ia kini aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan dan menjadi salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia. Presiden Indonesia ke-7 adalah Joko Widodo, yang dilantik pada 20 Oktober 2014. Lahir pada 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah, Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi merupakan putra dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo. Sebelum menjadi presiden, Jokowi memulai karirnya sebagai pengusaha kecil di bidang mebel dan tekstil. Dia kemudian masuk ke dunia politik sebagai wali kota Solo pada tahun 2005 dan berhasil memperbaiki infrastruktur, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan pendidikan di kota tersebut. Pada tahun 2012, Jokowi terpilih sebagai Gubernur Jakarta, dan kembali memperlihatkan kinerja yang impresif. Ia berhasil mengurangi kemacetan, memperbaiki layanan publik, serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Pada Pilpres 2014, Jokowi maju sebagai calon presiden dari Partai PDIP dan berhasil memenangkan pemilihan melawan rivalnya, Prabowo Subianto. Setelah dilantik sebagai presiden, Jokowi fokus pada program pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pengentasan kemiskinan. Beberapa prestasi yang berhasil dicapai Jokowi selama menjabat sebagai presiden antara lain pembangunan jalan tol Trans Jawa, peningkatan infrastruktur pelabuhan dan bandara, serta program Kartu Indonesia Pintar untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak miskin. Selain itu, Jokowi juga berhasil mengimplementasikan program reformasi agraria, membentuk tim pemberantasan korupsi, serta memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan pers. Meski banyak prestasi yang berhasil diraih selama masa pemerintahannya, Jokowi juga dihadapkan pada berbagai kritik dan tantangan, seperti masalah kemiskinan yang masih tinggi, korupsi yang masih merajalela, serta isu-isu terkait hak minoritas dan lingkungan hidup. Namun, dengan kemampuan dan kebijaksanaannya dalam memimpin, Jokowi berhasil membawa Indonesia maju ke arah yang lebih baik dan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.